Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript ES6. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan destructuring di ES6. Kali ini kita akan belajar terkait dengan modul. Modul di ES6 adalah sistem modul bawaan yang diperkenalkan dalam JavaScript pada tahun 2015. Sebelumnya, pengembang harus menggunakan sistem modul pihak ketiga seperti CommonJS atau AMD. Modul ES6 menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan sistem lama, dan secara umum dianggap lebih sederhana dan lebih elegan. Berikut penjelasan mengenai modul ES6. Pertama, konsep dasar. Modul ES6 adalah file yang berisi kode JavaScript. Tidak ada kata kunci khusus untuk modul. Modul terlihat seperti script biasa. Variabel dan fungsi yang dideklarasikan dalam modul secara default tidak tersedia untuk file lain. Untuk menggunakan variabel dan fungsi dari modul lain, Anda perlu mengekspornya dan mengimportnya. Kemudian ekspor dan import. Ekspor digunakan untuk mengekspor variabel, fungsi, dan kelas dari modul. Kemudian import digunakan untuk mengimport variabel, fungsi, dan kelas dari modul lain. Nah, terkait dengan ekspor import ada dua jenis ya. Pertama ada name export, yaitu ekspor dengan nama tertentu sehingga Anda dapat mengimportnya dengan nama tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan default export. Export ini ekspor nilai tunggal tanpa nama, diimport menggunakan kata kunci import. Nanti kita coba untuk keduanya ya. Nah, keunggulan menggunakan modul ES6, yang pertama modularitas yang lebih baik. Modul ES6 memungkinkan Anda untuk memecah kode menjadi file terpisah yang meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan pengujian kode. Lingkungan kode yang lebih terkontrol, variabel, fungsi, dan modul secara default tidak tersedia untuk file lain, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan keamanan. Kode yang lebih efisien, modul Bander dapat menganalisis dependensi antara modul dan hanya memasukkan kode yang diperlukan ke dalam halaman web, meningkatkan performa aplikasi. Ini keunggulannya aja. Jadi kita bisa memiliki project yang kompleks tetapi maintenance-nya jauh lebih mudah. Supaya lebih jelas, kita akan langsung mencoba membuat projectnya ya. Silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman. Nah, kita menggunakan Visual Studio Code untuk rekomendasi text editornya. Pertama, saya menggunakan file index.html. Ini kita gunakan untuk membantu load JavaScript ke browser ya. Kemudian saya akan membuat folder JS dan file script.js. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan lagi satu file baru. Nah, ini untuk modulnya. Saya akan beri nama lib.js. Oke, di dalam file index saya akan tambahkan default HTML-nya. Kemudian saya akan tambahkan di sini untuk icon, defaultnya saya kosongkan. Kemudian di bodinya saya akan gunakan script dan kita akan panggil file script.js. Nah, ini yang penting ya, kita akan definisikan bahwa yang kita load adalah sebuah modul. Maka kita akan jenisnya, type-nya kita gunakan modul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mendefinisikan pada script dan lib ini sebagai modul. Pertama kita akan buat dulu, misalkan kita memiliki sebuah function di sininya di libnya untuk display. Nah, display ini akan menerima parameter message. Nah, message ini kita akan tampilkan nanti di dalam sebuah div ya. Saya akan membuat sebuah konstanta. Nah, konstanta ini saya beri nama EL, artinya elemen ya. Saya akan menggunakan dokumen, kemudian create element. Saya akan gunakan create elemennya div. Kemudian EL ini saya akan tambahkan inner text, inner HTML juga boleh ya. Saya akan gunakan inner text dan teksnya kita ambil dari message. Kemudian kita akan tampilkan ke body. Nah,
Pertama, kita akan menggunakan name ya. Kalau misalkan menggunakan name, kita tinggal ekspor, kemudian gunakan kurung kurawal dan kita tinggal kirimkan apa yang mau kita kirimkan. Karena kita di sini mengirimkan sebuah fungsi, kita kirimkan fungsi. Teman-teman juga bisa mengirimkan sebuah konstanta ataupun sebuah kelas juga bisa ya. Nah, jadi ini contohnya kita mengirimkan sebuah fungsi dengan nama. Nah, kita bisa memanggilnya di sini. Cara memanggilnya berbeda dengan menggunakan default. Kita bisa lakukan import. Nah, di sini juga sama. Ini mirip dengan destructuring ya. Kita panggil displaynya dan sumbernya. Setelah itu kita bisa menggunakan selayaknya sebuah fungsi ya, karena ini adalah fungsi display ini. Jadi kita bisa memperlakukan display ini sebagai fungsi. Kita akan save. Oke, kita coba jalankan. Kita open live servernya. Oke, kita lihat. Nah, ini hello world-nya sudah muncul. Kita cek ya, ada error atau tidak di sini. Konsol, nah di sini tidak ada error. Artinya proses ekspor import kita sudah berhasil. Nah, ini ketika kita menggunakan seperti ini ya. Nah, kita juga bisa menggunakan default. Nah, kalau misalkan default, kita tinggal tambahkan di sini ekspor, tambahkan default, kemudian kirimkan di sini. Nah, ini perbedaannya kalau ekspor menggunakan name ini kita bisa banyak pisahkan dengan tanda koma di sini. Nah, kalau misalkan default ini hanya boleh satu. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti kita memiliki banyak yang akan kita ekspor? Nah, solusinya kita harus definisikan sebagai objek. Nanti kita coba ya. Kita coba dulu dengan menggunakan ini. Ekspornya di sini error ya, karena memang caranya berbeda, bukan seperti ini. Tapi kita harus definisikan sebagai import tunggal. Import display. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita save lagi, maka dia akan sama ya hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini memiliki lebih dari satu? Saya akan duplikat ini dengan menggunakan shift Alt dan arrow bawah ya. Saya akan kasih di sini display 2. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan default dan kita ingin mengirimkannya sebagai modul? Kita tidak bisa display 2 di sini. Ini tidak bisa. Nah, untuk mengatasinya kita harus definisikan sebagai objek. Misalkan saya akan buat di sini sebuah konstanta. DISP ini adalah sebuah objek seperti ini ya. Kemudian objek ini kita akan isi. Nah, DISP ini dot display isi dengan display. Kemudian ini seperti ini bisa. Ataupun teman-teman didefinisikan di dalam seperti ini juga bisa. Itu sama ya hasilnya. Nah, seperti ini misalkan nih. Teman-teman bisa dengan cara seperti ini ataupun dengan di dalam seperti ini. Ini hasilnya sama. Misalkan kita buat seperti ini. Nah, nanti di bagian scriptnya ini kita bisa dengan nama yang sama ataupun nama yang berbeda. Kalau misalkan kita menggunakan yang sama, berarti ini ekspornya kita harus ganti ya, menggunakan objek. Nah, ini error karena kita tidak bisa menggunakan langsung karena ini tidak ada isinya. Saya akan menggunakan nama yang sama, DISP ini di sini. Kemudian DSP ini baru kita bisa gunakan di sini DSP dot. Nah, ini memiliki dua ya, display dan display 2. Ini kalau misalnya kita save, no bisa ya. Dan kita bisa menggunakan yang kedua. DSP dot display 2, misalkan kita kasih hello world 2. Tuh, di sini bisa ya. Jadi kita dengan menggunakan default kita hanya bisa mengirimkan satu. Isinya bisa kita tambahkan berupa objek. Nah, kalau misalkan dengan name ini lebih sederhana lagi. Ini saya akan coba remark. Nah, kita bisa menambahkannya langsung dengan namanya di sini. Nah, jadi kita tambahkan di sini display 2. Nah, nanti ini akan error karena cara untuk pemanggilannya bukan seperti ini. Maka kita akan buka lagi yang pertama display dan kita bisa tambahkan di sini display 2. Dan penggunaannya juga berbeda. Kita tinggal langsung seperti ini dan seperti ini. Hasilnya ini sama. Hanya proses ekspor importnya saja yang berbeda. Terus bagaimana mana yang terbaik? Ini kembali lagi ke teman-teman ya, lebih suka yang mana.
Jadi ini belum ada kesimpulan mana yang lebih baik ataupun yang lebih baik. Nah, itu lebih kembali ke teman-teman lebih suka yang mana karena kedua-duanya ini bagus. Oke ya, terkait dengan modul kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.